ini udah record. Jadi hari ini kita akan membahas ini semua. Misalnya nanti kalian ada beberapa teori yang menurut kalian, aduh kok nggak ini ya, kayak nggak terlalu paham gitu. Mungkin bisa ditanyakan atau enggak kalian mungkin bisa cari sendiri di materi mekanika fluida dan hidrolika kalian, karena ini sebenarnya mayoritas sudah diajarkan di situ, cuman di sini lebih ke pengaplikasiannya pada sungai itu seperti apa kayak gitu. Kalau dulu kan mekanika fluida dan hidrolika masih generalnya aja ya dan lebih ke saluran. Kalau sekarang ini lebih ke sungainya. Gitu. Jadi nanti kita akan mempelajari mengenai jenis dan tipe-tipe aliran, lalu mengenai lapisan batas aliran atau boundary layer. Terus ada yang namanya teori peran. Terus kita akan mempelajari tegangan geser dasar aliran, kecepatan geser juga, lalu klasifikasi lapisan aliran, terus distribusi kecepatan aliran, kekasaran dasar saluran atau bed roughness, terus ada rumus Cesi nanti di akhir sama contoh soal, latihan contoh soal. Jadi kita nggak akan melakukan latihan di kelas sekarang, cuman ada beberapa contoh soal yang akan dibahas nanti. Lalu kalian akan mengerjakan soalnya itu sendiri di take home quiz yang udah saya upload di Classroom. Di situ ada 3 soal, 1 soal dari bab 1, 1 soal dari bab 2, 1 soal dari bab 3. Nah, itu salah satu soalnya nanti ada yang menggunakan rumus yang akan kita bahas di sini. Itu. Oke. Jadi saya harap hari ini kelasnya nggak potong-potong sih ya, harusnya nggak 40 menit, tapi nggak tahu lagi ya. Jadi dari ini kita bahas jenis aliran dulu. Ini mungkin udah pernah dibahas juga sih di kelas mekanika fluida dan hidrolika. Cuman buat mengingat-ingat kembali, ada 2 jenis aliran. Sebenarnya nggak cuma 2, cuman di tengah-tengah sebelum ke turbulen, laminer itu ada transisi. Jadi laminer, transisi, baru turbulen. Cuman umumnya ada 2 ini, laminer dan turbulen. Kalian pasti kalau misalnya lihat aliran bisa membedakan laminer itu yang kayak gimana dan turbulen itu yang kayak gimana ya, kelihatan soalnya di bentuknya. Kalau misalnya laminer itu cenderung tenang, kalau turbulen itu cenderung bergejolak seperti itu. Nah, laminer itu biasanya terjadi pada zat cair dengan kecepatan yang relatif rendah. Dan tegangan gesernya dinyatakan dengan hukum kekentalan Newton, seperti yang terlihat di gambar ini. Tau V atau viscosity sama dengan rho dikali viscosity dikali perubahan kecepatan terhadap kedalaman air. Jadi profil tegangannya bisa dilihat di gambar. Sedangkan untuk aliran turbulen, tegangannya pakai konsep Navier-Stokes equation. Jadi dia mempertimbangkan kecepatan arah sumbu X dan Y, fluktuasi kecepatannya sama kecepatan rata-rata terhadap waktu. Nah, untuk tau turbulennya sendiri minus rho dikali viskositas aksen dikali W aksen, di mana W itu merupakan kecepatan. Terus ada yang namanya tegangan geser total, ini total dari turbulen dan laminer. Jadi turbulensi dan viscosity berkontribusi, jadi tau sama dengan tau V dikali tau T, jadi ini punya laminer, ini punya turbulen. Nah, kalau tadi jenis alirannya ada 2, laminer turbulen, tapi kalau tipe aliran itu sendiri ada ditinjau berdasarkan waktu pemantauan sama ruang pemantauan. Yang dimaksud waktu itu di sini T, kalau ruangnya lebih ke ini ya, jarak ya, misalnya X atau Y-nya. Nah, berdasarkan waktu pemantauan, tipe aliran ada yang namanya steady sama unsteady. Sedangkan berdasarkan ruang pemantauan, ada yang namanya uniform sama non-uniform. Jadi ini seragam atau tidak seragam, steady itu tetap atau unsteady itu berubah-ubah. Gimana cara membedakannya?
tipe aliran steady dan unsteady. Membedakannya adalah jadi ini karena berdasarkan waktu, jadi perubahan kecepatan terhadap waktu adalah 0. Itu berarti steady. Jadi di setiap waktu dia kecepatannya sama. Sifat-sifat aliran konstan pada setiap titik tidak tergantung dengan waktu. Sedangkan unsteady, sifat aliran tidak tetap pada setiap titik dan tergantung waktunya. Jadi perubahan kecepatan terhadap waktu tidak sama dengan 0. Jadi di T sama dengan 1 detik, misalnya kecepatannya 2 meter per second, terus ternyata di T sama dengan 3 detik, kecepatannya naik jadi 6 meter per second. Itu berarti aliran unsteady. Tidak tetap. Nah, kalau uniform dan non-uniform, dia terhadap perubahan tempat atau sumbu X kalau di sini. Bisa sumbu X, bisa sumbu Y, bisa sumbu Z sebenarnya. Cuman ini contohnya sumbu X. Jadi ada yang namanya aliran uniform sama aliran non-uniform. Kalau uniform seragam, jadi kecepatan aliran di sepanjang saluran adalah tetap, tidak tergantung pada tempatnya. Jadi misalnya ada suatu saluran, jadi saluran itu bergerak dari hulu ke hilir. Jadi di hulu dilihat kecepatannya 2 meter per second. Waktu di hilir dicek kecepatannya juga masih 2 meter per second. Oh, berarti dia alirannya uniform, seragam. Sedangkan kalau yang tidak seragam ini, kecepatan aliran di sepanjang saluran tidak tetap. Jadi perubahan kecepatan terhadap tempat itu tidak sama dengan 0. Jadi kecepatan aliran berubah menurut tempatnya. Jadi misalnya di hulu dia awalnya 6 meter per second, terus ternyata di hilir dia melambat 3 meter per second. Itu berarti tidak seragam. Kalau tidak seragam dan seragam ditinjau dari tempatnya, kalau steady dan non-steady ditinjau dari waktunya. Nah, untuk pengaplikasian sendiri pada sungai biasanya disimpelkan ya, jadi kayak disederhanakan menjadi aliran steady dan uniform. Jadi kalau alirannya steady dan uniform, bisa diasumsikan kecepatan aliran di sepanjang saluran atau sungai adalah tetap, tidak tergantung pada tempat dan waktu. Jadi di setiap waktu kecepatannya sama dan di setiap titik pada suatu sungai kecepatannya juga sama. Ini sebenarnya tidak terjadi di kenyataannya ya, karena kenyataannya ya kan namanya saluran alam juga. Jadi orang ada ngelempar batu ke dalam sungai aja dia udah bisa mempengaruhi aliran sungai itu kan. Nah, untuk aliran steady dan uniform ini, kemiringan muka air sama dengan kemiringan dasar saluran. Jadi kalau kalian bisa lihat di gambar ini, kemiringan dasar salurannya membentuk sudut beta, terus kemiringan muka airnya juga membentuk sudut beta. Nah, untuk pembagian tipe aliran udah selesai. Jadi sekarang kita masuk ke lapisan batas aliran atau boundary layer. Sebelumnya ada pertanyaan nggak atau udah jelas? Semuanya udah pernah disampaikan di kelas math itu sih sebenarnya. Kalian pasti kayak agak-agak oh iya ya, gitu, kayak inget-inget. Lanjut? Oh iya, Siap. Untuk lapisan batas aliran ini atau boundary layer, jadi kalau misalnya kalian ini juga udah pernah sih di kelas Mac2, cuman kalau misalnya kalian mau nge-review lagi mungkin bisa cari bahannya online kali ya biar lebih gampang, jadi ada orang yang ngejelasin gitu. Daripada kalau kalian harus baca catatan kalian ulang lagi kan mungkin agak lebih sulit ya. Jadi penemunya adalah Ludwig Braun di tahun 1904. Ini ilmuwan dari Jerman. Dia mengembangkan konsep lapisan batas atau boundary layer yang memperlihatkan hubungan penting antara aliran fluida ideal dan aliran fluida yang sebenarnya. Jadi kalau aliran fluida ideal itu sebenarnya jarang terjadi di kenyataan. Jadi dia incompressible, terus habis itu sangat tidak viskositasnya tetap terus, tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian di sekitarnya gitu. Sedangkan aliran fluida sebenarnya itu ya yang sebenarnya terjadi. Nah, dalam teorinya, dia menunjukkan bahwa efek gesekan dalam fluida yang sedikit kental atau yang memiliki viskositas dibatasi oleh
lapisan tipis yang ada di dekat permukaan benda. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang namanya lapisan batas atau mungkin bisa disebut dengan delta ya, gampang. Ini garis titik-titik putus-putus ini adalah jarak dari permukaan batas sampai pada titik di mana ini tuh adalah 0,995 dikalikan dengan U. Nah, U-nya itu apa? U-nya itu bisa sebenarnya viskositas ya, cuman di sini dia nulisnya U. Jadi kalau nulis viskositas itu kan U-nya, V-nya itu mirip U gitu kan, biar nggak salah, biar nggak sama kayak V kecepatan. Jadi viskositas itu bisa ditulis juga sebagai U atau enggak V yang V Latin, jadi agak nggak selancip V yang sebenarnya viskositas. Nah, untuk boundary layer ini sendiri, dia terbagi menjadi laminer dan turbulen. Jadi di awal aliran dia itu laminer, di akhir aliran dia itu biasanya turbulen, dan di tengah-tengahnya suka ada transisi, cuman di sini tidak dianggap oleh struktural ini. Jadi kalau misalnya biasanya rumus ini dipakai atau enggak, konsep ini dipakai ketika ada pertanyaan, misalnya berapa jarak X untuk sebuah aliran di mana si lapisan batas boundary layer-nya ini memenuhi semua ketinggian air. Jadi kalau di sini kita lihat ketinggian airnya kan misalkan yang titik teratas dari kecepatan V ini ya. V ini kan kecepatan aliran. Terus tinggi alirannya di sini. Terus ada suatu bidang datar. Ketika airnya ngelewatin bidang datar itu, kecepatannya itu nggak seragam berpengaruh terhadap aliran tersebut karena dia punya kekentalan viskositas. Nah, kapan kecepatan itu memenuhi si aliran itu, nah itu batasnya namanya jaraknya namanya jarak X ini. Jadi nanti semakin ke akhir aliran, si garis putus-putusnya ini semakin tinggi sampai pada akhirnya dia menyentuh atas alirannya itu tadi. Nah, untuk lapisan batas ini dinyatakan oleh dua jenis aliran, jadi aliran laminer sama turbulen. Jadi kalau kalian masih ingat angka Reynolds, Reynolds number-nya laminer sama turbulen itu kan beda. Nah, kalau di sini dia ada yang namanya Reynolds X. Jadi Reynolds-nya boundary layer, REX ini. Nah, untuk membagi si aliran itu menjadi laminer sama turbulen pakai rumus REX ini. Jadi kalau kurang dari 5 kali 10 pangkat 5 berarti dia laminer, kalau lebih dari 5 kali 10 pangkat 5 berarti dia turbulen. Lalu untuk zat cair yang punya viskositas kecil, di sini pada tahu kan ya viskositas air itu berapa? 10 pangkat min 6 ya. Nggak ada yang jawab. Terus kalau misalnya viskositasnya besar, itu berarti kan dia semakin kental ya harusnya. Nah, kalau viskositas kecil, efek gesekan dalam aliran hanya ada dalam suatu lapisan tipis sekitar batas aliran. Jadi dia cenderung lebih cair, zat cairnya. Jadi gesekannya cenderung kecil, sehingga lapisan si boundary layer-nya cenderung lebih tipis. Nah, buat kalian yang mau mereview pemahaman kalian mengenai boundary layer konsep ini, mungkin bisa coba klik link YouTube di bawah ini kalau misalnya kalian lagi senggang, atau kalau nggak penasaran juga nggak apa-apa sih, cuman kalau misalnya kalian iya ya lupa-lupa ingat, terus mungkin ini saya rekomendasikan video ini lumayan jelas. Terus teori Brown yang lain selain apa tadi boundary layer itu tadi, dia ada konsep namanya mixing length dalam rangka memperoleh tegangan geser turbulen. Jadi tegangan geser turbulen di konsep mixing length ini beda dengan tegangan geser turbulen yang ada di awal tadi persamaannya. Jadi kalau yang di awal tadi kan persamaan tegangan geser turbulen itu kan rho kali L kuadrat ini kan minus rho dikali V aksen dikali W aksen, itu bisa juga sama dengan rho dikali L kuadrat dikali perubahan kecepatan terhadap kedalaman dikuadratin.
Nah, ini berubah karena adanya viskositas kinematik eddy. Jadi viskositas kinematik eddy ini atau bisa disebut dengan E-nya yang kayak gini, sama dengan L kuadrat dikali dV dibagi dz. Jadi tegangan geser turbulen yang awalnya rho dikali viskositas eddy dikali dV per dz itu jadi kayak gini, rho dikali L kuadrat kali dV per dz kuadrat. Konsep ini jadi si peran ini menganggap sejumlah partikel air bergerak sepanjang L. Jadi ini kalau misalnya dilihat di gambar, ada partikel air di lokasi 1 sama di lokasi 2. Jadi dia menganggap partikel air kalau bergerak itu dari lokasi 1 ke lokasi 2, dia bergerak sepanjang L dulu sebelum momentumnya dipindahkan. Jadi sebelum dia mengarah ke arah X, jadi searah alirannya, dia di titik itu naik turun dulu sepanjang L. Nah, L di sini dia masuk di mana tadi? Dia menjadi mempengaruhi tegangan geser turbulennya. Nah, fluktuasi kecepatan ini mempunyai besaran yang sama, di mana ada tanda minus ini. Dia menandakan kalau gerakannya ke bawah. Jadi kalau misalnya tahu gravitasi kan dia selalu mengarah ke bawah ya. Sehingga ini juga dipengaruhi oleh hal tersebut. Jadi V aksen di sini sama dengan V1 kurang V2 sama dengan L dikali dV per dz. Jadi perubahan kecepatan terhadap kedalamannya dz. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri di dalam soal, si teori Brown ini misalnya ada suatu aliran dengan kecepatan 1 meter per detik, di mana kedalaman air dalam salurannya itu 10 meter. Nah, yang ditanyakan adalah di mana aliran lapis batas mulai memenuhi seluruh kedalaman. Jadi aliran si lapis batas ini kan delta ini ya, di ini. Di X berapa dia bisa memenuhi sampai kedalaman 10 meter. Jadi kalau lihat di sini kan di awal dia masih kecil, terus habis itu meningkat setelah alirannya berubah dari laminar ke turbulen. Nah, X-nya berapa ditanyakan di sini. Terus jenis aliran lapis batasnya. Nah, kalau misalnya jenis aliran lapis batas ini di saat X sekian, itu jenis alirannya apa? Sebenarnya sudah bisa dipastikan turbulen ya, cuman dicek lagi RE-nya, Reynolds-nya apakah sesuai dengan turbulen atau tidak. Jadi si persamaannya tadi bisa dipakai di sini. Jadi X ini merupakan fungsi dari kecepatan dibagi viskositas. Nah, viskositas ini udah pasti air. Kalau misalnya di soal nggak diketahui viskositasnya berapa, selalu dianggap dia itu air biasa. Jadi viskositasnya 10 pangkat min 6. Kecuali kalau di soal dikasih tahu viskositas 1, berapa dikali 10 pangkat min 6. Oh, itu berarti nggak pakai air biasa. Terus pangkat 0,25 dibagi 0,4 pangkat 0,8 dikali H, ini kedalamannya di pangkat 1,25. Nah, ini sebenarnya tadi awalnya kan pakai rumus yang kejauhan. Nah, awalnya kan rumus X ini kan. Jadi di dalam rumus ini ada X-nya. Nah, kalau tadi kan ditanyakan X-nya, jadi kayak tinggal diputar aja rumusnya. Terus dapat 1171 X-nya. Nah, pakai rumus yang mana, Bu, tadi, Bu? Kenapa? Pakai rumus yang mana kok bisa muncul rumus ini dari mana? Yang ini harusnya nih. Kok langsung pakai yang turbulen? Karena kalau tadi kan ini jarak X di mana lapis batas mulai memenuhi seluruh kedalaman.
Nah, si lapis batas ini selalu diawali dengan laminar dan diakhiri dengan turbulen. Jadi otomatis di akhirnya itu dia pasti turbulen. Kayak gitu. Makanya langsung pakai yang 0,4 ini. Ada pangkat 0,8 terus pangkat 1,25 itu, Bu. Ini kayaknya diputer deh. Soalnya ini kan X-nya ada 2 ya. Nah, X-nya tuh dijadiin 1. Karena ini ada X di sini, ada X yang pangkat minus 0,2. Diturunin lagi rumusnya biar jadi X sama dengan. Terus yang hanya dapat pangkat 1,25. V kali 1,25. Iya juga ya. Deltanya, berarti iya D-nya di sini kan ada yang namanya D ini. Ya. Nah, kalau dia kan pakai D sama dengan 0,995 U. Kalau di sini D-nya dia ganti sebagai H. Nanti penurunan rumusnya saya kasih deh. Karena ini ambil di buku sih. Oh ya, Bu. Oke. Bingung. Ya. Jadi rumus yang tadi dijadiin X sama dengan, terus habis itu disesuaikan dengan yang diketahui, terus didapatkan X-nya 1171. Nah, jenis aliran lapis batasnya ini untuk mengecek aja benar apa enggak dia turbulen, terus setelah dicek dari 1171 dibagi viskositasnya, ternyata lebih besar dari batas turbulennya kan 5 kali 10 pangkat 5. Jadi oh ya oke, dia turbulen. Kayak gitu. Nanti penurunan rumusnya saya perjelas lagi, terus nanti PPT-nya saya upload di Classroom. Nah, ini udah pembahasan lain lagi. Jadi kalau yang tadi mengenai boundary layer, lapisan batas, kalau yang sekarang mengenai tegangan geser dasar aliran. Ini sebenarnya lebih applicable di perhitungan kalian selanjutnya ya, karena tegangan geser ini akan selalu dipertanyakan di perhitungan-perhitungan sungai biasanya. Tegangan geser, terus kecepatan geser, karena nanti akan berhubungan langsung juga dengan sedimen-sedimen, gerak sedimen di sungai. Jadi untuk bab-bab selanjutnya ini masih akan muncul terus si tegangan ini, tegangan tau. Nah, pada aliran seragam suatu elemen fluida, keseimbangan gaya dalam arah X bisa digambarkan seperti ini. Jadi kalau lihat bagannya yang di pojok kiri bawah itu, jadi kalau dalam arah X kan aksi sama dengan reaksi ya, jadi tau dikali delta X sama dengan rho G kali H min Z kali delta X kali sin beta. Karena dia kemiringannya beta. Nah, kalau kemiringannya kecil, sin betanya sama dengan tangan beta sama dengan 1. Sehingga si sin betanya ini hilang. Rumusnya berubah jadi tau Z sama dengan rho G kali H min Z kali I. Jadi, ini I. Jadi, I ini kemiringan ya. Jadi dia nggak pakai sudut, tapi biasanya pakai 0, berapa gitu kemiringan. Terus untuk tegangan geser dasarnya sendiri, tau B, atau ketika dia kedalamannya 0, kan kalau dasar kan kedalamannya 0 ya. Jadi Z-nya sama dengan 0 atau enggak TZ sama dengan 0, bisa ditulis rho G H kali I. Ini biasanya udah di luar kepala sih rho G H I ini, karena basic banget tegangan geser dasar ini rumus basicnya dari perhitungan teknik sungai. Nah, kalau salurannya sangat lebar, biasanya kalau kalian punya sungai itu kadang kedalaman sama lebar itu
tidak proporsional. Jadi kalau misalnya kalian bikin saluran di drainase itu kan biasanya B sama dengan H, atau enggak B sama dengan 2H gitu kan. Kalau misalnya sungai nggak bisa kayak gitu, dia pasti lebarnya jauh dibandingkan dengan kedalamannya. Misalnya kalau di tugas jembatan aja, sungai kalian tuh lebarnya harus lebih dari 60 meter. Sedangkan kedalaman sungai kalian nantinya itu tidak akan lebih dari 10 meter, paling mentok ya 11 meter gitu. Jadi perbandingannya itu bisa sampai 1:6, di mana kedalaman itu 1/6 dari lebarnya gitu kan. Jadi dalam hal saluran sangat lebar dan dangkal, tapi kalau di sini sangat lebar dan dangkalnya memang relatif sih ya. Cuman kalau misalnya dari normalnya sungai itu memang perbandingan lebar sama kedalamannya jauh gitu. Bisa disederhanakan rumusnya menjadi rho G R kali I. Jadi hanya ini diganti dengan R. R itu apa? R itu radius hidrolik, di mana R sama dengan upper P, atau di sini upper O. Bisa jadi di mana O itu keliling basah, atau sering kalian sebut dengan P juga. Dan A itu luas penampang basahnya. Tuh. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, kalau di soalnya biasanya bilang sungai dengan lebar sungai yang lebar dan dangkal, atau enggak kalau kalian lihat dia lebarnya jauh banget dibanding kedalamannya, misalnya bisa sampai 5 kali, 6 kalinya, oh itu berarti langsung aja pakai yang rho G kali R kali I. Tuh. Selain tegangan geser, ada yang namanya kecepatan geser. Jadi kalau tegangan geser itu tau, kalau kecepatan ini U. Biar nggak keliru sama kecepatan biasa, kecepatan geser itu biasanya U bintang, jadi ada bintang kecil ya. Kadang tegangan geser dasar juga sering dinyatakan dengan kecepatan geser, tapi biasanya tegangan geser itu ada berbagai macam ya, nggak cuma tegangan geser dasar aja. Tapi kalau kecepatan geser itu cuma ada satu macam. Kalau misalnya di ujian atau kalian dapat soal itu pasti diperjelas kok, tapi nggak akan ambigu kayak ini yang ditanya kecepatan geser atau tegangan geser gitu. Dan biasanya kalau yang dari semester-semester sebelumnya, maksudnya tahun-tahun sebelumnya, kalau ujian itu soalnya disertai dengan rumus yang digunakan. Jadi kalian nggak bakal salah pakai rumus gitu. Jadi ada soal, misalnya soalnya 2 lembar, di lembar terakhir, lembar 3 itu ada list rumus-rumus yang digunakan. Jadi di situ kalian bakal dikasih tahu kalian harus pakai rumus yang mana. Jadi nggak ada alasan salah pakai rumus, itu nggak ada. Yang penting kalian tahu rumus ini digunakan untuk apa. Kayak gitu. Jadi nggak ada alasan juga lupa rumus atau nggak tahu rumusnya yang mana, karena emang soalnya udah dikasih tahu rumusnya yang mana. Cuman kalian harus tahu aja bagaimana cara menggunakannya. Seperti itu. Nah, kalau U bintang ini rumusnya adalah akar dari tegangan geser, tegangan geser dasar tau B dibagi rho. Atau bisa juga karena tadi tau B-nya itu rho GHI atau rho GRI, jadi rho GRI dibagi rho-nya jadi hilang, jadi akar GRI doang. Ada juga yang namanya faktor gesekan. Di sini digambarkan dengan F. Jadi F sama dengan penurunannya seperti ini. Jadi awalnya dari kemiringan, terus F dikali bilangan flow kuadrat dibagi 8, terus habis itu 8-nya dipindah ke sana, terus jadi kecepatan dibagi U bintang. Terus kecepatan ini kalian juga pasti familiar dengan, enggak ding, familiar belum ya? Pokoknya kecepatan ini nantinya akan dibahas di slide setelah ini. Ini merupakan kecepatan untuk menghitung kecepatan aliran di saluran terbuka dengan rumus Cauchy. Jadi Cauchy ini digambarkan dengan C.
Nah, C ini juga punya kaitan dengan si faktor gesekan dari Darcy-Weisbach. Jadi faktor gesekan itu ada banyak. Kalau kalian ingat-ingat dulu, mungkin pernah di kelas mekanika fluida tentang kekasaran saluran ya. Di situ mungkin pernah di-mention tentang bilangan kekasaran Strickler, terus habis itu di sini ada yang namanya faktor gesekan Darcy-Weisbach, terus ada nanti ada koefisien Cesi yang juga berpengaruh dipengaruhi oleh kekasaran, terus ada juga koefisien kekasaran Manning. Jadi koefisien kekasaran itu sebenarnya ada hubungan ya satu sama lain, cuman beda di orang yang menemukan aja. Jadi otomatis rumus empirisnya juga beda, tapi fungsinya sama. Dia tetap berguna sebagai untuk menghitung faktor gesekan yang ada di saluran tersebut kayak gitu. Nah, pada aliran seragam tetap jadi steady dan uniform, kemiringan dasar saluran sama dengan kemiringan muka air. Tadi sudah disampaikan di slide sebelum ini juga. Jadi untuk saluran atau sungai yang sangat lebar, maka R sama dengan H. Terus kalian di sini bisa juga menghitung kedalaman normalnya. Jadi kalau ada saluran, ada kedalaman air, itu ada yang namanya kedalaman normal sama kedalaman kritis. Jadi kalau misalnya kedalaman kritis itu biasanya ketika dia mengalami aliran kritis ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu saluran biasanya ketika dia mengalami aliran kritis berarti ketinggian airnya ya kedalaman kritis atau namanya HC. Tapi kalau di sini sungai itu biasanya ada kedalaman normal. Jadi ketika dia dialiri air sebesar itu, kedalamannya berapa? Nah, yang perlu diperhatikan di kedalaman normal di sini, debit yang digunakan itu adalah debit persatuan lebar. Jadi bukan Ki besar, tapi Ki kecil. Jadi kalau nggak salah ini ada di take home quiz kalian nanti yang soal nomor 3 itu saya menanyakan tentang kedalaman normal. Jadi di sini ada dua rumus. Tadi saya udah menyebutkan F ini faktor gesekan. Ada juga yang namanya N. N ini juga faktor kekasaran. Kalau misalnya di soal diketahuinya F, ya pakai rumus yang F. Kalau di soal diketahuinya N, ya pakai rumus yang N. Basically sama-sama menghitung kedalaman normal, cuman beda di persamaan empirisnya aja antara F sama N. Tuh, jadi diperhatikan juga Ki yang digunakan di sini adalah debit persatuan lebar, sehingga kalau misalnya kalian punya Ki besar harus dibagi dengan lebarnya sungai itu. Jadi Ki besar sama dengan Ki besar sama dengan V kali A, sehingga Ki kecil ini cuma V kali H, karena B atau lebarnya itu udah dihilangkan gitu. Jadi kalau misalnya mau mencari kedalaman normal, debit yang digunakan adalah debit persatuan lebar. Bu, mau tanya. Iya. Jadi untuk cari masukin yang ke rumus kedalaman normal tuh cari yang Darcy-Weisbach dulu. F-nya biasanya diketahui di soal. Kalau nggak diketahui, salah satu sih yang ditanya. Kalau misalnya nggak diketahui, dicari F-nya dulu. Kalau diketahui 8G dikali R kali I dibagi kecepatan ini ya. Nah, habis dapat F-nya bisa dicari kedalaman normalnya. Nah, kalau misalnya F-nya nggak tahu, mungkin di soalnya diketahuinya faktor gesekan N. Jadi N ini juga faktor gesekan. N itu kekasaran Manning ya. Jadi kalau misalnya nggak diketahui F, tapi diketahuinya N, berarti tetap masih bisa ngitung ke dalam normal, tapi pakai rumus yang satunya. Gitu. Kalau misalnya nggak diketahui N juga, ya kamu ya hitung F-nya dulu. Gitu ya. Ya, makasih Bu.
Nah, tegangan geser viskus dan turbulen. Tegangan geser ini dalam aliran bertambah secara linear dengan bertambahnya kedalaman air. Jadi kalau digambar, si diagram tegangan gesernya itu kayak ngebentuk segitiga gitu ya. Dan tegangan geser ini sejalan dengan viskositas dan turbulensi, sehingga bisa digambarkan besarnya adalah Rho dikali G kali H kurangi S, kali H kurangi Z, dikali S. Jadi S ini kemiringan salurannya itu, Rho kali G. Terus kalau H itu, jadi ada H, ada Z. Kalau H itu tinggi air, kalau Z itu harusnya ketinggian totalnya ya. Nah, pada permukaan dasar saluran di mana tidak ada turbulensi, maka otomatis tegangan geser turbulennya adalah 0. Jadi tau T sama dengan 0. Untuk lapisan yang sangat tipis di atas dasar, tegangan geser viskusnya dominan, sehingga alirannya laminer. Jadi kalau di awal aliran itu laminer, terus di atasnya biasanya bagian besar tegangan gesernya turbulen dominan. Ini ada diagramnya, di slide setelahnya sepertinya. Jadi tegangan geser pada viscous supplier adalah konstan dan sama dengan tegangan geser dasar. Tidak bertambah secara linear terhadap kedalaman. Jadi bedanya tegangan geser viscous supplier dan tegangan geser turbulen tadi. Kalau tegangan geser turbulen dia bertambah linear terhadap kedalaman. Jadi kalau dilihat diagramnya seperti ini. Kalau yang paling atas ini tegangan geser turbulen, ya. Jadi dia dari atas ke bawah itu makin bertambah, terus habis gitu konstan, terus habis gitu yang di sini mulai transisi. Jadi kalau yang garis-garis ini dia turbulen, kalau yang ini itu viscous. Jadi suppliernya itu ada dua, turbulen sama viscous. Di layer transisi ini dia kebagi dua. Jadi antara turbulen setengah sama viskos setengah. Nah, teorinya dari klasifikasi lapis aliran ini, kalau viskos supplier, biasanya dia lapisannya lebih tipis dibanding turbulen. Dan pasti langsung ada di atas dasar aliran. Jadi di dasar aliran itu lapisannya itu viskos dulu, baru transisi, baru turbulen. Kalau yang di viscous supplier tidak ada turbulensi, terus tegangan geser viskusnya konstan, ya kan? Jadi bentuknya kotak gitu, terus alirannya laminer. Nah, kalau di transisi dia alirannya setengah turbulen, setengah laminer. Nah, kalau yang turbulen logarithmic layer, tegangan geser viskusnya diabaikan, tegangan geser turbulen dianggap konstan, dan sama dengan tegangan geser dasar. Nah, di sini baru ada konsep mixing length-nya si Brown tadi. Terus yang di paling atas, turbulent outer layer, kecepatannya hampir konstan, dan dia seiring dengan bertambahnya kedalaman, semakin ke bawah, tegangan geser turbulennya juga semakin bertambah. Nah, untuk membagi lapisan tadi secara teknis ya, pakai angka. Jadi kalau tadi kan pakai gambar. Kalau pakai angka, ada juga parameter-parameter yang bisa digunakan. Jadi ada U bintang atau kecepatan geser, ada yang namanya KS. Ini apa ya? Kayak koefisien kekasaran dasar saluran gitu, sama viskositas airnya. Nah, jadi kalau misalnya lapisan itu smooth atau rough atau transisi, itu bisa diklasifikasikan dengan angka-angka ini. Jadi bisa dipakai juga
ketika mau ngecek apa benar sih ini alirannya transisi, bisa dicek pakai angka ini. Nah, kalau misalnya yang rough ini cenderung turbulen ya. Kalau yang smooth ini cenderung laminer atau viscous sublayer. Kalau ini turbulent layer, kalau ini yang transition layer. Jadi kalau misalnya di sini bisa dilihat juga nilai KS itu ditentukan oleh bisa ditentukan oleh sedimen diameter. Jadi kalau dasar salurannya itu cenderung datar, berarti nilai KS-nya itu bisa diambil dari ukuran sedimen. Sedangkan kalau dasar saluran itu cenderung bergejolak kayak gunung-gunung gini, ini KS-nya bisa dipengaruhi juga oleh tinggi dan panjangnya dari gundukan-gundukan ini. Nah, kalau yang ini klasifikasi lapisan alirannya berdasarkan data eksperimen ya. Jadi kalau misalnya saya kurang tahu ini penemunya siapa, tapi dia sudah mengaplikasikan di berbagai saluran dengan KS yang berbeda-beda, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk saluran dengan viskositas dan suatu tegangan geser, kecepatan geser tertentu, nilai KS-nya itu berpengaruh terhadap si jenis alirannya. Jadi kalau misalnya di sini kelihatan ketika hydraulically smooth, dia punya layer itu dua, viscous sama turbulent. Sedangkan kalau yang rough itu cenderung layernya turbulent aja. Nah, pada lapisan turbulent itu sendiri, ini untuk distribusi kecepatannya, tegangan geser total hanya terdiri dari tegangan geser turbulent. Dan tegangan geser total bertambah secara linear dengan bertambahnya kedalaman. Jadi di yang diagram tadi ya. Lalu ada yang namanya profil kecepatan logaritmik sama teori mixing length Brown ini. Sorry, ini K-nya itu harusnya ada penjelasannya di sini ya, K itu apa. Nanti saya tambahkan lagi. K ini koefisien ya. Dan range-nya juga beda-beda. Berdasarkan ini material dasar salurannya. Jadi saya tambahkan. Terus ada yang namanya Z0. Z0 ini elevasi di mana kecepatannya 0. Jadi kalau di sini nggak kelihatan. Jadi ada yang kelihatan Z0 itu di mana? Nah, di sini ada. Jadi Z0 itu kedalaman ketika kecepatannya 0. Jadi di situ cenderung airnya diem. Jadi meskipun ada air bergerak, ternyata nggak semua lapisannya itu bergerak. Ada lapisan tipis yang dia tuh ternyata tidak ikut bergerak, itu Z0. Elevasi di mana kecepatannya 0. Gimana tahu tingginya Z0 itu berapa? Itu bisa dihitung juga. Jadi tergantung dari jenis alirannya. Jadi rumusnya beda-beda. Kalau smooth pakai 0,11 kali viskositas dibagi kecepatan geser. Terus kalau rough itu lebih ke pakai nilai KS-nya. Terus untuk transisi penjumlahan keduanya. Kayak gitu. Nah, kalau dalam angkutan sedimen, kecepatan geser adalah kecepatan fluida yang sangat dekat dengan dasar aliran. Jadi kecepatan geser ini bisa sangat berhubungan langsung dengan angkutan sedimennya. Jadi kalau di pembahasan selanjutnya nanti di bab 4.5 itu kalian akan lebih membahas tentang bagaimana si aliran ini bisa membawa sedimen bergerak. Jadi kira-kira sedimen yang bergerak ukurannya berapa aja ya? Terus misalnya kalau misalnya kecepatan gesernya sekian, sedimen ukuran ini ikut bergerak atau enggak ya? Terus misalnya tegangan gesernya sekian, apakah sedimennya masih bisa stabil atau tidak? Itu akan sangat berhubungan ke situ.
untuk mengenai tegangan geser sama kecepatan geser tadi. Nah, kalau tadi pada lapisan turbulence layer, kalau yang pada lapisan viscous layer, ini biasanya terdapat pada hydraulically smooth flow atau aliran laminer. Tegangan geser viskosnya konstan dan sepadan dengan tegangan geser dasar. Terus untuk distribusi kecepatannya berpotongan dengan distribusi kecepatan logaritmik pada elevasi Z sama dengan 11,6 V dibagi U bintang, di mana lapisan viskosnya atau deltanya 11,6 viskositas dibagi U bintang. Jadi si tebal lapisan viskos ini sama dengan ketika distribusi kecepatan linear berpotongan dengan distribusi kecepatan logaritmik. Jadi ini kalau kalian masih ingat tadi ada yang namanya delta di awal itu, tebal lapisan yang di teori Pound, itu sama, cuman di sini dia merupakan tebal lapisan viskosnya. Nah, untuk distribusi kecepatannya sendiri, di sini ada ilustrasi profil kecepatan. Jadi bagaimana distribusi kecepatan itu bisa beda ya antara hydraulically smooth sama raw flow. Jadi kalau misalnya yang atas ini, yang sebelah kiri atas itu yang hydraulically smooth, dan ini ada profil kecepatannya. Sedangkan yang bawahnya adalah profil kecepatan gesernya atau U bintangnya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu untuk yang hydraulically rough, ini kecepatannya, yang di bawah adalah kecepatan gesernya. Nah, untuk dasar sungai sendiri ada bermacam-macam. Oh, sebentar, ini saya baru dapat kode presensinya. Saya tulis di chat aja biar nggak lupa. Oke, jadi kalau tadi udah ketahuan kan nilai KS itu bisa beda-beda tergantung dengan dasar sungainya seperti apa. Kalau misalnya KS-nya dasar sungainya datar, KS-nya cenderung kecil. Kalau misalnya dasar sungainya bergelombang, itu KS-nya cenderung besar. Nah, ini ada beberapa jenis river bed forms atau beberapa tipe-tipe dasar sungai. Istilah-istilah yang sering digunakan tuh ripple pattern. Jadi kalau ripple itu seperti ini, kayak uniform tapi uniform bergelombang tapi kecil-kecil dan itu terus-menerus, itu ripple. Kalau plain bed ini lebih datar ya, cenderung datar aja. Terus ada yang namanya dunes and superposed ripples. Jadi kalau dunes itu mirip ripples tapi lebih besar. Jadi kalau ripples itu cenderung kecil dan jaraknya rapat, kalau dunes itu jaraknya cenderung lebih renggang. Ada yang namanya anti-dune standing waves. Itu bergelombang seperti bukit ini ya. Ada juga yang namanya anti-dune breaking waves. Jadi kalau misalnya anti-dune standing waves tidak memecah gelombangnya, sedangkan kalau anti-dune breaking waves cenderung lebih besar sehingga dia bisa memecah gelombangnya. Ada yang dunes aja, jadi tanpa ripple, cenderung lebih tajam. Without dunes or transition, ini dulunya dunes, tapi seiring dengan berjalannya waktu dia tererosi, jadi ke bawah sedimennya, terus akhirnya jadi agak datar, tapi dia nggak sedatar plain bed. Ada yang namanya chute and pool. Jadi kalau pool itu
cenderung di hulunya, terus setelah itu dia agak turun kayak kalau di irigasi itu bangunan terjunnya. Jadi kayak ada terjunannya gitu, sehingga menimbulkan gelombang sedikit di bawahnya. Nah, jenis-jenis river bed ini bisa berpengaruh terhadap nilai KS ya, atau kekasaran dasar saluran. Ada yang menyamakan kekasaran dasar atau bed roughness ini dengan diameter butir sedimennya. Kalau sedimennya diketahui, jadi kalau misalnya tahu di situ sedimennya ukuran berapa, bisa kita pakai data itu untuk menjadi nilai KS-nya. Tapi ini cuma berlaku untuk dasarnya, untuk dasar sungai yang plain tadi, yang flat bed. Jadi yang cenderung datar ini. Karena kalau yang cenderung datar ini sedimennya cenderung lebih seragam ya, sehingga bisa lah nilai sedimen itu merepresentasikan nilai KS. Terus bisa berdasarkan kondisi alam juga, jadi tergantung dengan bentuk dasarnya sama diameter butir sedimen dan kecepatan arusnya. Dan ada juga ilmuwan yang menemukan nilai KS berdasarkan eksperimen yang dia lakukan, sehingga kalau di concrete bottom, jadi kalau yang dasar sungainya udah dikasih kasih beton, itu KS-nya bisa berkisar antara 0,001 sampai 0,01. Nah, sedangkan kalau yang flat sandbed bisa dipakai nilai diameter 50-nya, D50. Jadi butir sedimen D50-nya dikalikan 1 sampai dengan 10. Itu bisa untuk nilai KS di flat sandbed. Jadi yang cenderung datar. Kalau yang ada ripple-nya, dia cenderung mempertimbangkan tinggi ripple-nya. Jadi kalau misalnya ini kan ripple yang kecil itu tingginya berapa, itu bisa dijadikan nilai untuk mengukur KS-nya. Nah, kalau udah tahu KS, ini bisa dipakai di berbagai rumus ya, kayak tadi yang di awal udah banyak rumus yang digunakan itu butuh nilai KS, karena dia cukup representatif dalam menentukan jenis aliran di suatu saluran. Nah, untuk ini Chezy equation juga termasuk equation yang bakal sering kalian gunakan di sungai. Jadi kalau misalnya di drainase, ya mungkin drainase ya yang pakai Manning itu, kalau di sini lebih sering pakai Chezy equation. Ya meskipun Manning juga sih. Jadi tergantung kekasaran yang diketahui di soal juga sih. Sama-sama untuk saluran terbuka. Jadi kalau untuk saluran terbuka itu ada Chezy, Manning, sama Stricker ya, saya. Nah, kalau yang Chezy ini formula empiris untuk kecepatan rata-rata untuk aliran steady uniform. Jadi kayak kalau di awal tadi kita sudah mengasumsikan sungai itu adalah steady uniform demi kepentingan perhitungan, supaya menghitungnya gampang. Kecepatannya bisa dihitung dengan rumus C dikali akar RI, di mana C ini adalah koefisien Chezy. Nah, kalau kalian lihat rumus Chezy ini adalah C kali akar RI, mungkin kalian akan ingat dengan rumus kecepatan Manning dengan V sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3 kali I pangkat 1/2. Nah, di situ kelihatan bahwa rumus Chezy ini ada hubungan dengan Manning, meskipun koefisiennya beda. Jadi koefisien Chezy ini ada hubungan dengan koefisien Manning. Kalau kalian misalnya pakai Manning, koefisiennya itu cenderung ke 0, sekian. Kalau Chezy ini cenderung koefisiennya punya angka-angka yang besar, kayak 20, 40, 50, 60, 70 gitu. Karena dia tempatnya di atas. Kalau misalnya koefisien Manning kan tempatnya di bawah 1/N kali gitu kan. Jadi cenderung koefisien Chezy ini angkanya lebih besar, tapi dia dalam merepresentasikan saluran sama gunanya dengan koefisien Manning. Jadi sama-sama tergantung dengan kekasaran salurannya. Nah, untuk kecepatan geser sendiri, ini pengulangan aja tadi udah di slide sebelumnya ya, U bintang ini.
akar G kali R kali I. Terus untuk koefisien CZ-nya sendiri, kalau misalnya udah diketahui udah diketahui kecepatan, jadi kayak kebalik gitu nanya. Yang ditanyakan bukan kecepatan, tapi koefisien CZ-nya bisa dihitung juga dengan rumus V dibagi U bintang kali akar G. Jadi karena U bintang atau kecepatan geser ini mirip sama rumus kecepatan CZ ya, jadi C akar I, ini akar GRI. Jadi kenapa nggak nyari C-nya dari situ aja? Bisa, kalau misalnya diketahui kecepatan gesernya, diketahui kecepatan alirannya, bisa diketahui juga KCC-nya berapa di situ. Nah, ini untuk rata-rata profil kecepatan logaritmik. Ini nggak terlalu sering dipakai sih ya. Jadi kalau misalnya disuruh ngegambar profil kecepatan suatu aliran, itu baru ini dipakai, karena dia bisa dipakai untuk meninjau dari masing-masing ketinggiannya. Jadi dari ketinggian Z sama dengan 0 sampai dengan ketinggian air Z sama dengan H. Nah, koefisien CZ juga tergantung dari jenis alirannya. Jadi kalau misalnya alirannya beda jenisnya, rumus untuk mencari koefisien CZ-nya juga akan beda. Jadi kadang di soal itu dia nggak ngasih tahu kan flow-nya itu tipenya apa, smooth atau transition atau laminar atau turbulen atau transisi. Itu bisa diakalin dengan kalian kalau diketahui KS-nya. Jadi misalnya kalau kalian punya nilai KS atau kekasaran dasar saluran itu tadi, itu bisa buat dipakai nembak dia itu sebenarnya smooth flow, transition flow, atau rough flow. Gimana caranya? Di sini ada, jadi ini udah eksperimennya orang, jadi berdasarkan data eksperimen, ketika nilai KS sekian, flow type-nya adalah itu. Jadi kalau misalnya di sini terlihat nilai KS itu di bagian paling sebelah kiri ya. Lalu ada type of flow di baris kolom ketiga, jadi 1, 2, 3. Jadi ketika kalian dapat soal terus diketahui KS-nya, tapi dia nggak ngasih tahu type of flow-nya apa. Terus bingung nih, wah pakai rumus yang mana? Sedangkan kalau smooth transition sama rough tuh beda nih rumusnya. Akhirnya bisa dipakai data ini. Jadi kalau misalnya kalian dapat nilai KS-nya 0,001, oh kalau berdasarkan ini dia transisi, ya udah coba nembak dulu pakai rumus transisi. Akhirnya dapat C-nya, terus habis itu nanti kalian cek dengan rumus yang ada bilangan RE-nya tadi kalau nggak salah. Nah, di situ dicek apakah benar ini transisi. Kalau benar, oh ya udah berarti benar. Dan seringnya sih emang benar. Jadi ini bisa kalian jadikan panduan range-nya ini. Kalau smooth itu dia di bawah 0,00025, kalau transisi dia di bawah 0,004, kalau rough dia udah di atas 0,002. Seperti itu. Nah, misalnya ini nih. Ini pakai itu nggak ya? Oh ya benar. Jadi kalau misalnya buat ngecek transisi, itu tadi di slide yang sebelumnya, kalau kalian masih ingat. Nah, yang ini, ya kan, ini ada smooth, rough, sama transition. Kalian bisa ngecek pakai angka-angka ini setelah kalian nembak pakai tabel tadi. Apakah dia benar memenuhi antara 5 sampai 70 kalau transisi, terus apakah dia lebih dari atau sama dengan 70 kalau rough, apakah dia benar kurang dari atau sama dengan 5 kalau smooth. Contohnya ada di soal yang ini. Jadi ada sungai dengan kedalaman 2 meter, kemiringan 10⁻⁵. Nah, kalau di sini dia dikasih tahu viskositasnya ya. Cuman kalau nggak dikasih tahu, kalian harus selalu pakai viskositas 10⁻⁶, karena air biasanya segitu. Dan kekasaran dasarnya KS sekian. Nah, ini KS sudah dikasih tahu kan. KS sama dengan 10⁻⁵.
Jadi kalau misalnya 10 pangkat min 3 di tabel tadi itu masuknya ke 0,001 ya transition. Coba deh kalau gitu pakai rumus transition dulu. Berapa kecepatan rata-rata U atau ubar? Jadi ubar atau ini bisa pakai rumus V juga sih ya. Jadi kecepatan ya sama aja kayak V. Kecepatan CZ tadi C sama dengan V sama dengan C akar RI. Cuman di sini karena tidak ada keterangan R-nya, sehingga bisa pakai kedalamannya aja. Jadi kalau R itu dipakai kalau misalnya dia ada keterangan sungai yang sangat lebar dengan radius sekian gitu. Kalau adanya H ya udah pakai H aja. Jadi ini kecepatan rumus kecepatan CZ yang dimodifikasi C akar HS, di mana kita masih perlu nyari angka CZ-nya. Untuk nyari angka CZ kita harus tahu dia tipe flow-nya apa. Ketika kita dikasih tahu nilai KS, kita bisa mengira-ngira dia tipe flow-nya apa, sehingga kita bisa pakai rumus CZ yang transition. Coba yang transition dulu, akhirnya dimasukin di sini rumus bilangan CZ yang transition, dapat nilai CZ-nya 77,1. Nah, habis dapat nilai CZ-nya 77,1, dimasukin ke rumus kecepatan, karena H kedalaman sama S kemiringan udah dikasih tahu, kita bisa dapat kecepatan rata-ratanya 0,344 meter per detik. Oke, jadi dari sini bisa juga kita cek dengan rumus tadi ya, yang 5 kurang dari U bintang kali KS per viscosity kurang dari 70 kalau transition. Akhirnya kita ngecek, tapi kita harus tahu U bintangnya dulu. Nah, U bintang kita cari dulu akar GHS, didapatkan 0,014, terus dimasukin ke rumus ini, oh ternyata dapatnya 14. Oh ya udah berarti 14 berarti di antara 5 sampai 70, ya udah berarti oke. Seperti itu. Oke. Ini jelas ya soal yang ini. Oke. Terus ada lagi, kalau tadi kita ditanya kecepatan. Kalau yang ini ditanyanya kemiringan sungai dan kecepatan geser. Kalau yang tadi kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu bisa juga pakai rumus kecepatan biasa, jadi kecepatan CZ itu tadi. Atau enggak, misalnya yang diketahui Manning, ya udah kecepatan Manning. Kalau yang ini ditanyakan kemiringan sungai dan kecepatan geser U bintang. Salah pencet. Nah, untuk kemiringan sungai di sini sering disebut dengan S, kadang disebut dengan I. Kalian jangan bingung, itu sama aja, S sama I. Cuman mungkin lebih suka pakai S karena kalau I nanti rancu dengan angka 1 atau huruf L gitu kan. Jadi kemiringan sungai S dan kecepatan geser U bintang. Nah, kemiringan sungai S atau I ini ada di banyak rumus ya. Jadi kalau misalnya kalian ya dapat soal yang diketahui ini, terus habis itu kira-kira dia dipakai di rumus apa ya? Kalau misalnya nggak ada kan, kita dari tadi nggak belajar gimana cara menentukan kemiringan sungai gitu kan, enggak kan? Cuman ada banyak rumus yang menggunakan kemiringan sungai itu untuk menghitung. Sehingga kita bisa pakai rumus kecepatan di sini karena diketahui diketahui kedalaman sama debit persatuan lebar. Terus diketahui KS sama tebal lapisan viscous atau deltanya. Jadi di awal kita cari kemiringan dengan pakai rumus yang ada variabel kemiringannya, yaitu rumus kecepatan. Terus ini bisa diputer karena dari ubar atau V sama dengan C akar HS, ini bisa dijadikan S sama dengan mengubah U dibagi C akar H, terus habis itu dikuadratin biar akar S-nya hilang, terus habis itu dikali H kuadrat dikali H kuadrat, H kuadrat dibagi H kuadrat,
Terus bisa dapat Q kuadrat atau sama juga dengan debit persatuan lebar dibagi C kuadrat dikali H pangkat 3. Kira-kira ini bingung nggak penurunannya dari mana? Enggak kan ya? Jadi dari sini terus diputar S sama dengan, susah sih kalau nggak ada whiteboard. Jadi dari U dibagi C akar H sama dengan akar S. Terus habis itu dikuadratin, U kuadrat dibagi C kuadrat kali H. Jadi ini harusnya C-nya kuadrat ya, yang ini kurang. C kuadrat kali H sama dengan S. Terus supaya bisa dirubah menjadi debit, keduanya dikalikan H kuadrat dibagi H kuadrat, jadi sama dengan 1 gitu kan. Jadi Q kuadrat dibagi C kuadrat kali H pangkat 3. Jadi yang ini C-nya emang harusnya kuadrat ya di awal. Kurang. Gitu, dapat, oke, berarti untuk mencari kemiringan, kita butuh Q kuadrat dibagi C kuadrat kali H pangkat 3. Untuk H-nya udah tahu, Q udah tahu, nah tinggal C-nya nih. Akhirnya C-nya kita cari dulu. Sama dengan tadi, kita udah punya nilai KS, jadi bisa mengira-ngira kira-kira ini jenis flow-nya apa, terus pakai rumus C-nya apa. Setelah itu kita pakai rumus C untuk transisi, karena tadi nilai KS-nya termasuk dari nilai KS untuk transitional flow. Kita dapat C-nya, terus kita bisa masukin nilai C ini ketika menghitung S, kita dapat kemiringannya 6 kali 10 pangkat 5. Terus untuk soal berikutnya kita disuruh mencari kecepatan geser U bintang. Nah, ini ada 2 cara, karena tadi kan ketika ditanyakan sesuatu kita harus mencari kira-kira rumus mana yang pakai variabel itu, jadi dia bisa dibolak-balik aja. Bisa juga pakai rumus delta sama dengan 11,6 viskositas dibagi U bintang, atau rumus U bintang itu sendiri, akar GHS. Hasilnya nggak beda jauh ya, jadi kalau misalnya kalian ngitung terus hasil kalian bedanya cuma 0,001 itu masih sayang bener kok. Jadi kayak nggak perlu khawatir kalau misalnya dari pembulatannya beda atau dari ketelitian gimana beda, itu nggak masalah. Nah, setelah dapat nilai kecepatan gesernya, kita cek ini benar nggak sih transitional flow, karena kita tadi pakai rumusnya transitional flow. Terus ternyata oke, nilai 13 masih di antara range 5 sampai 70. Jadi oke, dia valid. Terakhir ya, nggak kerasa. Soal terakhir ini untuk hari ini, jadi aliran seragam yang stabil mengalir dalam saluran. Jadi kalau di sini udah dikasih tahu alirannya seragam dan stabil. Dengan lebar 10 meter, kalau debitnya 10 meter kubik per detik, kemiringannya 26 cm per kilometer, dan memiliki permukaan yang halus atau smooth. Dengan F, ini nilai F tadi dari Weisbach ya, jadi nggak perlu ngitung F-nya lagi, udah dikasih tahu F-nya. Untuk menghitung biasanya kedalaman aliran normal, 0,01, berapa kedalaman aliran normal sama tegangan geser dasar alirannya. Ini mirip dengan tugas yang saya berikan ke kalian, jadi langkahnya relatif sama, cuman angkanya doang yang beda karena saya bedakan angka-angkanya sesuai dengan NRP kalian biar coba sendiri-sendiri. Nah, untuk kedalaman normalnya pakai rumus yang F kali Q kuadrat dibagi 8GI pangkat 1/3. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kalian punyanya debit 10 meter kubik per detik. Sedangkan untuk kedalaman aliran normal, kalian butuhnya debit per satuan lebar. Jadi jangan lupa debitnya dibagi lebarnya dulu. Tuh, yang sering salah sih biasanya itu. Terus kedalaman normalnya dapat 0,788 meter. Habis gitu tinggal masukin ke rumus tegangan geser dasarnya, tau-nya. Jadi rumus tau gamma kali R kali S. Ini tadi rho G RS ya, tapi kan rho kali G sama dengan gamma kan ya. Jadi ya udah. Untuk R-nya sendiri A per P bisa pakai rumus
A-nya itu lebar dikali kedalaman, terus P-nya lebar ditambah 2 kali kedalaman normalnya. Jadi ini meninjau ketika dia kedalamannya normal, kedalaman aliran normal. Kalau udah diketahui kedalamannya, bisa kita dapat nilai H sama P-nya, bisa dapat nilai R-nya, terus bisa dapat tegangan geser dasarnya dengan satuan Newton per meter persegi. Gitu. Kurang lebih kayak gini cara pengerjaannya. Jadi kalau misalnya yang diketahui bukan F pun tetap masih bisa menghitung kedalaman aliran normal. Terus hanya tinggal menyesuaikan aja nanti kalau misalnya dapatnya N, oh ya berarti rumusnya beda dikit daripada ini. Gitu. Yang penting di sini tuh kalian tahu harus menggunakan rumus yang mana dan ketika apa harus menggunakannya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu hafal rumusnya, yang penting tahu digunakan saat apa dan kondisinya seperti apa. Kayak gitu. Karena ya itu tadi kan ujiannya juga paling penbook. Kalau nggak penbook juga paling dikasih tahu rumusnya. Mungkin ada pertanyaan? Ada sih harusnya ya. Masih ada waktu sedikit. Jadi ada take home quiz 1, kalau kalian udah lihat di My TS Classroom. Tugasnya dikumpul maksimal minggu depan, kalau sebelumnya malah lebih baik. Saya kasih batasannya sampai minggu depan sebelum kelas, ya, jadi jam 1. Soalnya ada 3, kalau bisa dikerjakan sendiri-sendiri dan sebaik mungkin. Kalau di soal nomor 1 sama 2, saya minta kalian menjelaskan itu buat saya biar saya tahu kalian emang udah ngerti apa belum sama penjelasan yang bab 1 sama 2 sebelumnya. Terus yang nomor 3 itu lebih ke perhitungan dan cuman 1 sih memang, tapi kalau kalian misalnya mau coba-coba hitung yang lain, bisa dilihat di buku yang saya rekomendasikan di e-booknya itu ada beberapa soal sih, cuman saya kurang tahu ya ada jawabannya apa enggak. Cuman kalau misalnya kalian coba-coba ngerjain terus kira-kira ini bener apa salah nggak ya, mungkin bisa tanya saya juga. Lebih ke kalian mau nyoba apa enggak sih. Kayak saya nggak memaksa kalian untuk nyoba ngerjain juga, soalnya karena ini masih dasar ya, jadi sebenarnya yang lebih sering dibahas di teknik sungai itu lebih ke sedimennya. Jadi kalau sekarang kita belum masuk ke itu, masih kayak sungai aja gitu. Jadi sungai itu cuma air aja, belum mempertimbangkan adanya sedimen yang bisa bergerak, sedimen yang nggak bisa gerak kayak gitu. Ini masih yang sungainya, sungai dan airnya aja. Jadi masih lebih ke efek kekasaran dasarnya, lebih ke kemiringannya, jadi lebih ke morfologi sungainya itu sendiri yang memberikan efek ke aliran di sungai itu. Udah pada absen semua, presensi online, presensi Google Form, jangan lupa. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Udah dilihat soal tugasnya? Belum? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ini kok gampang kok. Itu udah dibahas semua di kelas. Bu, dikerjakan bareng aja, Bu. Dikerjakan di mana, Bu? Di kertas, terus di-scan apa langsung dibuat? Boleh ditulis, boleh diketik. Itu saya kasih itu kok, saya kasih penjelasan situ, saya bebaskan. Kalau mau ditulis terus difoto terus diupload boleh. Tapi harus PDF ya uploadnya. Diketik juga boleh, tapi menguploadnya juga PDF. Kalau bisa disertai foto juga nggak apa-apa. Soalnya nomor 1 sama nomor 2 itu kan saya mintanya kalian menjelaskan ya. Jadi kalau misalnya pakai gambar tuh mungkin lebih oke. Beneran nih nggak ada pertanyaan. Mungkin emang agak tadi berat di awal karena banyak penurunan rumus. Cuman sebenarnya rumus yang dipakai itu nggak yang sebanyak itu juga. Dan nantinya juga kalian nggak
nggak bakal disuruh nurunin kok, udah langsung siap pakai rumusnya, karena ini bukan apa ya, bukan mata kuliah penurunan rumus juga, karena dulu kan sering menurunkan rumus di lebih banyak di mekanika fluid dan hidrolika. Jadi kalau yang di sini lebih ke rumus-rumus yang siap pakai aja, asal tahu ketika kondisinya ini pakai rumusnya yang ini kayak gitu. Oke. Nanti saya perbaiki PPT-nya. Saya tambahin yang misalnya kurang-kurang, kayak tadi ada rumus tapi nggak ada penjelasannya ini tuh variabel apa. Coba nanti saya tambahkan supaya bisa kalian pelajari lebih dalam juga. Ada pertanyaan? Ada kuliah lagi ya di sini? Nggak ada. Ada Bu, ada. Oke. Ya udah kalau gitu, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, beneran nih, udah absen semua ya? Beneran Bu. Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Siap. Udah, Bu. Oke. Ami mau tanya Bu katanya Bu. Nanya apa? Ami, Bu. Mau nanya, Bu. Ami. Ami tadi ngechat saya mau nanya Bu. Ami Nanya Sani, apa Bu. tuh? Enggak, Bu. Oh, Bu. Ya udah kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ini udah 2:30 juga, biar kalian ada waktu buat break, Alhamdulillah. Benar, Bu. ya kan? Bu, dari jam 7, Bu. Terima kasih Bu. Allah. Ya udah, oke. Kalau gitu sekian untuk hari ini. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di bab 4. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanya langsung aja atau tanya temennya aja. Ya udah kalau gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Rusli.